Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak gunung. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu Bapak, Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengar di sana Tuhan setelah berdoa kepada Bapaknya, dia memilih 12 orang yang dikhususkan dan kita menyebut mereka adalah rasul, utusan. Sebetulnya si utusan itu si semua yang diutus untuk mewartakan disebut utusan, atau dalam bahasa Arabnya rasul. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata 12 orang itu dikhususkan khusus untuk menerima wejangan-wejangan yang mungkin lebih khusus lagi. Lalu juga yang kedua, mereka itu diberi kuasa untuk mengusir setan. Lalu mereka juga angka 12 adalah angka yang relatif keramat untuk orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, karena itu seolah-olah mewakili jumlah suku yang ada di Israel. Berarti Tuhan di sana pilihan 12 ini itu mau mengatakan bahwa ini adalah Israel baru. Israel baru kan berarti ini adalah pilihan Tuhan yang baru, yang Tuhan itu hadir, tidak pernah meninggalkan Israel, tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa Israel yang baru ini nantinya itu tidak hanya karena darah, tetapi karena kesatuan dengan Tuhan Yesus. Dan kesatuan dengan Tuhan Yesus itu ditampakkan dengan istilah Katolik. Istilahnya adalah bukan hanya satu darah, tetapi berbagai macam bangsa, bahasa, suku, budaya, dan itu dikumpulkan. Dan kita bisa melihat lagi di sana, ternyata ini menjadi benih untuk nantinya dalam gereja adalah pimpinan-pimpinan gereja, yakni akan digantikan 12 orang ini dengan sebutan uskup nantinya. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, ini sebetulnya yang mau kita renungkan, tetapi ada hal yang menarik dalam pilihan 12 rasul itu. Urutan-urutannya, penyebutannya, pertama selalu diawali dengan Simon yang disebut dengan Petrus. Dan di situ kita bisa melihat bahwa sejak pemilihan ini ternyata Simon ini memang dikhususkan untuk mengkomando para rasul yang lain sebagai pimpinan rasul di bawah Tuhan Yesus. Dan ini Petrus, aslinya nama Simon, tetapi ternyata sebutan yang dipilih oleh Tuhan Yesus yang seringkali lebih terkenal dibanding dengan namanya. Jadi namanya Simon, tetapi Tuhan menambahi nama dengan Petrus. Dan di situ kita bisa melihat ada sesuatu hal yang menarik. Orang-orang pilihan Tuhan itu selalu, kalau tidak diganti namanya, ditambahi namanya. Abraham menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel. Jadi Simon menjadi Petrus. Seolah-olah di sini ada sesuatu kekhususan dalam diri orang tersebut.
Dan itu juga kekhususan orang tersebut itu juga tampak dalam diri kita dengan nama baptis itu. Nah, ini kan kita ada hubungannya dengan itu, sehingga ada sesuatu yang menarik di sana untuk diri kita. Lalu berikutnya ada 4 besar yang selalu diajak oleh Tuhan kemana-mana, dan itu dituliskan di dalam awal itu. Awal ini adalah Simon ini mempunyai saudara Andreas, tetapi tidak pernah disebutkan bersama. Selalu Simon Petrus, terus Yakobus, Yohanes, baru Andreas. Aneh ya, padahal itu kakak beradik, Simon dengan Andreas. Tapi kenapa penyebutannya Andreas itu nomor 4, bukan nomor 2 setelah kakaknya aja. Sedangkan Yakobus dan Yohanes selalu disebut bersama. Ya, jadi kita bisa melihat kenapa? Karena memang dalam misalnya kelompok yang disebut rasul itu, Andreas itu seolah-olah menduduki tempat yang keempat. Kenapa keempat? Karena kalau ada hal-hal yang khusus yang tidak melibatkan 12 rasul itu, selalu 3 murid yang diajak. Misalnya pada saat penyembuhan anak dari Jairus gitu ya, membangkitkan anak Jairus yang mati, itu hanya 3 rasul. Lalu yang memberikan kesaksian mengenai Tuhan Yesus dimuliakan di gunung, 3 rasul, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hanya 3 itu. Maka selalu 3 itu disebut dengan yang pertama, baru Andreas, saudara Simon, disebut yang keempat. Nah, dengan demikian kita bisa melihat, oh ternyata nantinya dari 12 rasul itu masih ada kekhususan khusus, yakni 3 orang itu. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan. Lalu bagi diri kita pesannya apa bacaan ini? Seolah-olah ini kan hanya untuk pengaturan para rasul, seolah-olah tidak berpesan, hanya informasi saja untuk kita. Tetapi sebetulnya ada sesuatu hal, yakni di dalam tugas-tugas khusus, walaupun rasul itu misalnya satu martabat, satu derajat, tetapi ternyata ada pengkhususan. Misalnya ambil contoh Paus itu sebetulnya adalah uskup dari Roma. Jabatannya, kalau itu di depan itu gereja sama, karena pimpinan gereja pasti akan dikatakan uskup. Tapi dari uskup-uskup itu ternyata dipilih satu, misalnya Paus ini yang menjadi pemimpin dari gereja semuanya. Jadi uskup pun itu juga ada ketaatan untuk taat kepada Paus. Nah, sekarang kita bisa melihat masih informasi tentang hal itu. Tetapi bagi diri kita, ternyata gereja sudah ditata oleh Tuhan sedemikian rupa. Berarti yang mendirikan gereja kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya, yang mendirikan gereja Katolik siapa? Kita bisa bangga mengatakan, menjawab Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita bertanya, yang mendirikan gereja tetangga kita itu siapa? Pasti dia mengatakan, oh ini Bapak Pendeta siapa, Bapak Pendeta siapa. Jadi bukan ujung-ujungnya tidak sampai kepada Tuhan Yesus. Lalu karena perpisahan antara gereja ini dengan gereja itu, gereja ini dengan gereja itu. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata alasannya seperti itu. Jadi ada kebanggaan, ada aspek apostolik dalam iman kita. Apostolik mewarisi iman yang dimiliki oleh para rasul itu, diteruskan sampai diri kita. Jadi ada rasa bangga, oh ternyata gereja kita ini didirikan oleh Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita bisa menggali lebih dalam nilai-nilai yang diwartakan oleh Tuhan itu. Jadi dengan demikian kita itu mempunyai semacam dalam tanda kutip kewajiban untuk menggali lebih dalam warisan apa sih yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Selamat merenungkan.